Karena sekarang dengan teknologi, dengan kalkulator, komputer, AI dan lain sebagainya, perhitungan-perhitungan itu cuma bisa dilakukan dalam beberapa detik aja. Tapi bagaimana seorang aktuaris itu juga bisa mentranslate resiko yang dia temuin, resiko yang dia rasakan itu ke dalam kalkulasi dan perhitungan sehingga dia melakukan kuantifikasi dari resiko itu dan memproyeksikannya untuk masa depan. Nah, jadi memang, eee, agenda-agenda ini sangat baik, tetapi tentunya perlu lebih diperkuat lagi dengan human resources-nya, kemudian, tools-tools-nya, pengembangan IT, data protection dan lain sebagainya itu semua tentunya harus diperkuat supaya bisa mengembalikan kepercayaan dari pasar atau, customer kepada industri asuransi. Jadi aktuaris itu termasuk stakeholder yang penting dari asuransi yang bisa memastikan bahwa proyeksinya, perusahaannya itu tetap bisa memenuhi janjinya gitu loh. Nah itu yang penting. Nah profesionalisme juga paling penting. Nah salah satu yang dilakukan oleh PAI adalah kita terus memompa profesionalisme dari, aktuaris. At the end of the day dia bertanggung jawab terhadap customer. Jadi ya dia bertanggung jawab terhadap manajemen, bertanggung jawab terhadap regulator, tapi dia harus tahu bahwa at the end dia harus bertanggung jawab terhadap customer. Halo Sobat Riu, kembali lagi di Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Yusuf Hidayat Kala sebagai aktuaris perusahaan Indonesia Re. Industri perasuransian saat ini mengalami transformasi yang cukup menarik. Di satu sisi, industri mengalami berbagai tantangan terkait profitabilitas, tata kelola yang sehat, perlindungan konsumen, dan perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, berbagai tantangan tersebut menghadirkan peluang bagi industri ini untuk tumbuh lebih sehat, resilient, dan berkelanjutan. Saat ini saya bersama dengan Bapak Paul Setio Kartono, Presiden Persatuan Aktuaris Indonesia. Selamat datang Pak Paul. Ya terima kasih JK, salam semua Sobat Riu, senang sekali bisa bergabung di Rain Podcast hari ini. Ya, makasih Pak. Nah Pak Paul, kita saat ini mau coba diskusi nih Pak mengenai isu-isu transformasi yang ada saat ini di perusahaan asuransi, reasuransi nih Pak. Ya. Nah, kita tahu bahwa industri kita saat ini mengalami perubahan yang cukup fundamental ya Pak, banyak Iya perubahan yang cukup betul. fundamental. Baik dari sisi regulasi mengenai penguatan modal, ketahanan industri, konsolidasi industri, kemudian penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, dan di saat yang sama juga muncul resiko baru seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, resiko cyber, dan artificial intelligence yang tentu menghadirkan peluang dan tantangan sebanyak bagi perusahaan asuransi atau reasuransi. Nah, jika selama ini kita melihat bahwa pertumbuhan perusahaan itu dilihat dari pertumbuhan premi, Pak. Saat ini bergeser ke profitabilitas dan bagaimana prospek perusahaan itu di masa depan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak memaknai transformasi yang terjadi saat ini, Pak, di industri perasuransian? Oke. Oh ini pertanyaannya panjang sekali ya, cukup kompleks. Tapi saya mau bilang tuh, eee, begini, jadi memang kita melihat bahwa resiko di dunia ini semakin lama tuh semakin semakin bertambah dan semakin cepat gitu ya. Nah jadi tentunya kita sebagai
para pelaku di industri asuransi maupun reasuransi, kita juga harus lebih cepat nih, lebih cepat bagaimana menanggapi resiko-resiko itu yang, terus berubah. Jadi misalnya tadi ada resiko mengenai, perkembangan teknologi, kemudian juga resiko, perubahan iklim, dan juga regulasi-regulasi yang semakin ketat. Nah tentunya memang, matriks-matriks yang kita pakai zaman dulu, itu tentu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu loh. Nah jadi itu yang kita harus kitanya sendiri juga harus harus berubah. Bukan cuman dunia yang berubah, tapi kita harus lebih cepat lagi mengantisipasi hal-hal itu perubahan, karena semakin lama semakin cepat. Jadi kalau saya amatin ya, risiko-risiko perubahan iklim itu sudah sangat jelas gitu loh. Kita misalnya contoh ya, risiko perubahan iklim ya. Di Jakarta waktu saya kecil itu dikenal banjir besar, Jakarta itu 5 tahunan. Nah sekarang dengan perubahan iklim tiap tahun ada banjir. Belum lagi kadang di bulan-bulan yang seharusnya kering, bulan Juli atau bulan Agustus tahun lalu ada banjir juga gitu loh. Nah itu adalah contoh-contoh perubahan iklim. Nah tentunya dengan perubahan iklim itu perhitungan premi, perhitungan resiko, perhitungan, eee, cadangan, solvabilitas, semuanya itu juga harus harus berubah. Pengukuran-pengukuran zaman dulu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah itulah, pentingnya juga bahwa kita juga harus selalu berubah. Karena yang paling penting dari perusahaan asuransi itu kan adalah bagaimana perusahaan asuransi itu bisa mengontrol risikonya, karena itu adalah sesuatu yang menjadi expertise dari perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi sendiri nggak bisa mengontrol risiko, bagaimana nasabah itu mempercayakan pengelolaan risikonya terhadap perusahaan asuransi, gitulah kurang Nah, lebih. betul Pak. Jadi kita tadi Pak Paul tadi sempat menyebutkan bahwa secara frekuensi dan severity claim itu kan juga semakin meningkat ya Iya Pak. iya. Nah, di satu sisi juga industri dituntut untuk tumbuh nih Pak. Iya. Satu sisi industri dituntut untuk tumbuh dan kompetisi di pasar juga semakin ketat Pak. Nah, kira-kira Pak Paul dari kondisi yang tadi dengan kenaikan dari sisi klaim, bagaimana Bapak melihat kondisi ketahanan dan kesehatan industri asuransi kita saat ini Pak? Ya itu dia sih, makanya kita harus, saya tidak bisa berkomentar ya, mungkin regulator lebih bisa berkomentar mengenai kesehatan perusahaan-perusahaan saat ini. Tetapi yang saya bisa lihat adalah bahwa justru karena untuk kepentingan industri inilah, makanya regulator juga meningkatkan nih dan akan merubah, tingkat kecukupan modal, kemudian juga tingkat modal minimum, itu semuanya akan dirubah dengan tujuan ya tadi itu, dengan tujuan apa namanya, kita melakukan, resiliensinya tuh lebih baik gitu. Jadi kalau kita lihat nih sejarah misalnya, eee, ya ambil aja, saya di industri ini sudah 20 tahun lebih. Dalam Betul. 20 tahun lebih itu, saya melihat asuransi, perusahaan asuransi yang akhirnya gagal bayar dan ditutup, pasti ada lah Betul. ya. Itu mungkin 4 atau 5 lah gitu ya. Nah berarti kan itu rentangnya kira-kira setiap 5 tahun sekali. Nah kalau tadi kita lihat banjir 5 tahun sekali jadi banjir tahunan, nah apakah kita mau tutup perusahaan asuransi jadi tahunan? Kan nggak Ya, juga kan. betul. Nah makanya kita harus harus meningkatkan resiliensinya nih, bagaimana supaya asuransi itu juga lebih siap, menerima tantangan. Jadi bukan karena kondisinya saat ini gitu loh. Jadi sama aja kayak seperti seperti banjir gitu loh, bukan rumahnya tambah rendah atau jalan tambah rendah, enggak, tapi memang tantangannya lebih besar gitu loh. Nah, oleh karena itu memang, harus mempersiapkan diri lah. Oke. Nah, berbicara masalah tantangan nih, Pak. Kira-kira sebenarnya tantangan yang paling terbesar itu berasal dari apakah dari faktor eksternal, Pak, seperti tadi dari risikonya sendiri berubah, atau sebenarnya itu tantangannya lebih ke internal, seperti mengenai disiplin underwriting dan pengelolaan risiko kita sendiri yang mungkin masih perlu ditingkatkan.
Seperti apa Pak Paul menanggapi itu? Dua-duanya lah, dua-duanya. Pasti awalnya dari eksternal ya, awalnya dari eksternal. Ada perubahan pergeseran yang menuntut bahwa dari internalnya juga mesti dirapikan gitu loh. Jadi dua-duanya, internalnya juga mesti lebih jeli melihat resiko gitu. Makanya ini saya coba kasih beberapa contoh gitu. Misalnya kita punya asuransi kendaraan bermotor. Dulu-dulu aktuarisnya mungkin malas berhitung ya. Asuransi kendaraan bermotor rate-nya udah ditetapkan oleh regulator. Ya, Kita tinggal pakai gitu loh. Nah, tapi ternyata sepanjangnya jalan, kemudian jenis kendaraan bermotor juga berubah. Itu mungkin rate itu udah nggak cukup lagi. Jadi mungkin benar-benar perlu spesialisasi. Contohnya adalah resiko untuk kendaraan bermotor listrik lah kita tahu. Itu resikonya lebih besar daripada kendaraan bensin. Kenapa kendaraan bensin? Saya kasih contoh yang paling simpel. Harga mobil listrik murah karena disubsidi oleh pemerintah. Tetapi harga spare part-nya tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi spare part-nya itu relatif terhadap harga mobilnya 25%, 30% lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau preminya dihitung dari harga mobil, udah pasti pada saat penggantian spare part akan tekor. Belum lagi jumlah komponennya. Berapa banyak jumlah komponen mobil bensin Eropa? Berapa banyak jumlah komponen mobil dari Asia, mobil bensin Asia? Berapa banyak jumlah komponen dari mobil listrik gitu. Jadi barang yang diganti, jumlah komponennya itu semua berbeda. Nah, itu perlu peningkatan juga dari segi aktuarianya, bagaimana caranya menghitung supaya bisa lebih akurat gitu loh. Belum lagi kalau mobil-mobil yang kita tahu banyak di pasaran ya, produk-produk aftermarket-nya itu kan banyak. Nah, jadi alternatif banyak, bisa dari ada grade A, grade B, grade C, grade D. Sedangkan kalau yang mobil listrik kita lihat tiap 3 bulan ganti merek. Nah, begitu rusak, spare part-nya mungkin udah nggak diproduksi, jadi harus pesan khusus dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan resiko-resiko itu juga berubah. Jadi tuh faktor internalnya juga harus sama cepatnya mengantisipasi faktor eksternal. ya. Berarti memang faktor eksternal itu kan nggak bisa dibendung ya Pak Iya betul. perubahannya. Tapi Iya. bagaimana kita dari sisi internalnya bisa adaptif atas perubahan itu. Iya betul Nah, ini betul. memang juga di perusahaan reasuransi pun kita juga melihat dari sisi itu Pak. Bagaimana pengelolaan kualitas underwriting, pricing ini memang harus ditingkatkan Iya. supaya bagaimana kita siap menghadapi resiko di masa depan. Iya benar sekali. Nah, tadi Pak Paul sempat menyinggung mengenai aktuaris itu jangan hanya jago mengenai berhitung ya Pak, Iya premi iya. dan cadangan. Yang kita tahu saat ini kan memang banyak memang aktuaris mungkin melihat bahwa kegiatannya itu hanya sekitar menghitung premi atau menghitung cadangan ya Pak tiap bulan. Namun kita tahu bahwa peran aktuaris itu harusnya lebih jauh. Iya, Bagaimana aktuaris itu terlibat dalam hal pengelolaan risiko, betul. pengambilan keputusan bisnis, dan bagaimana sampai dengan perencanaan untuk produk jangka panjang perusahaan, Pak. Iya iya. Nah, Pak Paul melihat evolusi dari peran aktuaris ini seperti apa, Pak, di industri saat ini dan kira-kira kompetensi baru apa yang harus dimiliki oleh aktuaris sehingga mampu menghadapi perubahan yang cukup signifikan ini, Pak? Oke. Jadi memang aktuaris itu di jantung dari perusahaan asuransi juga memang mesti berubah gitu ya. Jadi kalau kita flashback, mungkin bukan saya ya, tapi ada beberapa teman juga sudah menjadi aktuaris dari 50 tahun yang lalu, dari 60 tahun yang lalu. Perubahan tingkat bunga itu misalnya ya 3 tahun sekali gitu ya. Sehingga karena perhitungan tingkat bunga pada saat belum ada kalkulator itu harus dihitung oleh 10 orang selama 1 bulan gitu ya, perubahan tingkat bunga. Hitung itu belum pakai kalkulator tuh, pakai kertas gitu, kertasnya berlembar-lembar, nanti ada yang ngecek dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan sistem ya satu anak baru lulus saja 5 menit juga udah bisa hitung perubahan tingkat bunga. Oleh karena itu juga perubahan tingkat bunga juga sekarang tiap bulan bisa berubah gitu kan. Nah, Ya. jadi luar makin dinamis,
internal juga masih dinamis. Nah, kita juga memang mesti adaptif gitu sebagai aktuaris. Tidak bisa menggunakan metodologi-metodologi lama, membuat tabel dan lain sebagainya yang sebenarnya itu sudah ditinggalkan. Karena sekarang dengan teknologi, dengan kalkulator, komputer, AI dan lain sebagainya, perhitungan-perhitungan itu cuma bisa dilakukan dalam beberapa detik aja. Tapi bagaimana seorang aktuaris itu juga bisa mentranslate resiko yang dia temuin, resiko yang dia rasakan itu ke dalam kalkulasi dan perhitungan sehingga dia melakukan kuantifikasi dari resiko itu dan memproyeksikannya untuk masa depan gitu loh. Nah, itu yang seorang aktuaris itu benar-benar perlu lakukan menurut saya. Jadi dia perlu turun ke lapangan, perlu melihat, perlu benar-benar tahu nih risikonya. Karena hanya dengan mengalami kita juga bisa mengerti gitu loh. Kita bisa mengerti apa namanya, mengkuantifikasi resiko itu kita bisa lebih lebih mengerti. Saya kasih contoh ya. Kalau kalau seorang aktuaris itu ditanya dari titik A ke titik B itu perjalanan dengan mobil berapa lama, kemudian deviasinya bisa berapa lama. Nah, mungkin dia nggak, kalau dia belum pernah ke daerah itu misalnya dari New York ke New Jersey, berapa lama? Nah, mungkin kalau belum pernah ke New York atau New Jersey nggak tahu kondisi ini ya. Menurut Google 1 jam, ya mungkin bisa setengah jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya dari rumah ke kantor di jam 7 pagi, berapa lama? Oh, kita bisa tahu deviasinya. Oh, kalau menurut Google 1 jam berarti perlu 1 jam 20 menit. Paling cepat 50 menit. Nah, kalau jalan sini macet bisa lewat jalan sini. Kalau misalnya takut macet kita bisa berangkat lebih cepat. Nah, itu dia punya informasi yang lebih kaya kalau dia bisa merasakan resiko itu. Nah, itu yang menurut saya harus dijalankan oleh seorang aktuaris gitu. Ya, setuju sekali, Pak. Apalagi kalau di reasuransi ini kan kita mendapatkan data exposure itu dari beberapa perusahaan asuransi ya, Iya, Pak. betul. Jadi peran aktuaris ini di perusahaan reasuransi ini juga harus sebagai early warning system ya, punya early warning Hmm, system bagi industri supaya bagaimana mengidentifikasi kira-kira potensi sistemik yang akan terjadi ke iya depan betul. seperti apa. Heeh. Jadi Oke, menurut saya, ini tambahan sedikit ya, ya, mungkin kalau buat silakan. aktuaris di reasuransi juga mesti sekali-sekali pergi tuh dengan seeding-nya, mesti Betul, cari tahu betul. nih mereka asuransinya di daerah mana, di mana supaya kita bisa bisa tahu sebaran resikonya gitu. Jangan-jangan ada satu perusahaan seeding yang punya produk asuransi gempa yang dijualnya cuma terpusat satu kabupaten aja. Nah, itu kan Ya, concentration of risk gitu ya, kan. betul, betul, betul. Nah, itu yang aktuarisnya juga mesti punya experience juga gitu. Iya, setuju, Pak. Nah, Pak Paul, kita saat ini kan beberapa kali tuh mendengar mengenai bagaimana ada kasus-kasus terkait kepercayaan masyarakat nih, Pak, Hmm, terkait dengan perusahaan asuransi. ya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, Pak, oleh industri asuransi ini untuk membangun kembali kepercayaan dari masyarakat? Dan kira-kira seberapa penting nih, Pak, independensi dan profesional dari aktuaris dalam hal menjaga tata kelola perusahaan yang sehat. Iya. Jadi gini, jadi memang internal kontrol dari perusahaan itu memang penting sekali lah. Jadi, pertama-tama itikat untuk sama aja orang berasuransi punya itikat baik. Perusahaan asuransi didirikan untuk melindungi customer-nya juga beritikat baik. Nah, itu yang penting sekali dijaga. Nah, kemudian kalau semuanya sudah dengan beritikat baik, itu resiko-resiko harus di-identify dan harus
didiskusikan, dimitigasi secara profesional. Dan itu adalah peran dari aktuaris dan bersama stakeholder yang lain. Jadi aktuaris itu termasuk stakeholder yang penting dari asuransi yang bisa memastikan bahwa proyeksinya, perusahaannya itu tetap bisa memenuhi janjinya gitu loh. Nah itu yang penting. Nah profesionalisme juga paling penting. Nah salah satu yang dilakukan oleh PAI adalah kita terus memompa profesionalisme dari, aktuaris. Jadi kita mesti memastikan bahwa aktuaris-aktuaris di perusahaan itu at the end of the day dia bertanggung jawab terhadap customer. Jadi ya dia bertanggung jawab terhadap manajemen, bertanggung jawab terhadap regulator, tapi dia harus tahu bahwa at the end dia harus bertanggung jawab terhadap customer. Jadi, hati nuraninya itu harus memihak kepada customer. Jadi pada saat customer dan manajemen itu berbeda pendapat, ya dia harus harus mengungkapkan gitu loh bahwa, "Oh, ini tindakan manajemen ini tidak sejalan nih dengan keinginan dari customer." Dan salah satu di dalam kode etik dari perusahaan dari seorang aktuaris yang paling penting adalah integritas dan dia juga tidak boleh melakukan yang namanya pembohongan publik, gitu loh. Pembohongan publik itu adalah, "Oh ini kita tutup-tutupi aja lah." Nah itu salah satu bentuk dari pembohongan publik. Nah itu juga bisa, meningkatkan risiko dari perusahaan asuransi gitu loh. Nah makanya aktuaris ini memiliki peranan penting karena dia yang se se satu-satunya atau enggak ya dari stakeholders, mungkin dari sedikit stakeholders yang ada di perusahaan asuransi, dialah yang mempunyai tanggung jawab terhadap, masyarakat umum. Ya, artinya memang independensi aktuaris itu nggak bisa ditawar ya, Pak? Ya betul. Nggak boleh, berpihak ke untuk mengelabui istilahnya kan, Iya iya mengelabui. betul. Tapi memang bagaimana memastikan customer customer ini bisa terjagalah Terjaga, kepercayaannya, seperti itu. Nah, Pak, tadi Pak Paul tadi sempat di awal itu menyebutkan bagaimana, resiko bencana kita saat ini yang memang, mungkin cukup berbeda ya, Pak. Kalau Iya, dulu mungkin banjir itu mungkin tadi 1 kali, saat ini bisa sampai 3 kali, sampai 5 iya, kali. Kemudian kita tahu juga nih resiko mengenai cyber iya yang iya baru, kemudian AI. Nah, ini kan sebenarnya resiko-resiko seperti ini kan sebenarnya secara historis ini masih kurang ya, Pak. iya Tapi ketika dia terjadi, itu dampaknya mungkin sangat signifikan. Dan di sini juga peran aktuaris ini nggak hanya sebatas mengidentifikasi resikonya, tapi bagaimana juga perusahaan asuransi itu bisa memodelkan, mengukur, dan iya memitigasi resiko ke depan, iya. seperti itu. Nah, bagaimana Bapak melihat kesiapan saat ini industri asuransi untuk menghadapi resiko-resiko semacam itu, Pak? Ya memang itu resiko ya, resiko kan sesuatu yang kita tidak tahu ya. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, ya kita tidak tahu gitu loh. Tetapi sebenarnya kan ada beberapa teknik-teknik yang bisa diambil lah gitu loh. Jadi ketidaktahuan itu kan kita bisa bisa pelajari Mhm, gitu loh. Jadi mhm, misalnya kita nggak tahu nih, eee, tahun depan apakah berapa kali nih Jakarta akan dilanda banjir gitu loh. Tetapi kan kita bisa melihat dong dari di belakang itu trennya seperti apa, kemudian kita bisa pakai metode-metode statistik untuk, regression, time series, kemudian juga ada faktor cuaca, ada faktor ini bisa adjust-adjust, jadi kira-kira mepet-mepet lah gitu loh. Nah itu, teknik-teknik yang bisa dilakukan dan juga kita harus selalu monitoring nih, begitu ternyata, oh kejadiannya meleset, melesetnya kenapa? Nah itu bisa menjadi feedback, sehingga kita punya modeling itu juga bisa semakin lama semakin semakin bagus dan ya, benar sekali bahwa perusahaan asuransi dan kalau saran saya perusahaan reasuransi juga mesti bersama-sama dengan perusahaan asuransi itu untuk mengidentifikasi resikonya gitu loh. Nah jadi ini yang, saya mau sarankan sih ke perusahaan reasuransi juga, itu identifikasi resiko,
model-model perencanaan resiko, proyeksi segala itu menurut saya bukan rahasia lah gitu loh. Jadi jangan jangan itu menjadi rahasia bisnis gitu loh. Terus, antara yang satu sama yang lain bersaing, "Oh, dia salah sih, ada resiko ini nih 3 nih, dia nggak prediksi nih." Nah itu menurut saya kurang tepat lah gitu loh. Ya, Jadi bersaingnya itu lebih di service dan lain sebagainya. Tapi kalau identifikasi resiko dan lain sebagainya itu menurut saya mesti di-sharing-kan lah. Jadi mungkin bisa di-lead juga sama Riu atau perusahaan reasuransi yang lain untuk mengakomodasi nih, kita line of business ini resikonya ke depannya apa? Apa yang harus diantisipasi? Bagaimana cara mengantisipasinya? Modelingnya seperti apa? Nah, itu yang bisa saya sarankan juga sih. ya. Artinya sebenarnya itu langkah-langkahnya itu seperti apa ya, Pak? Karena kan selama ini kan mungkin kita tahu bahwa mungkin sebagian masyarakat itu hanya menganggap bahwa perusahaan asuransi itu sebatas pembayar klaim saja. Mmm, mhm mhm. Tapi kira-kira nih Pak, sebagai apa yang perlu dibangun oleh perusahaan asuransi itu untuk membangun, paradigma di mana perusahaan asuransi itu sebenarnya sebagai risk advisor. Mmm, Jadi bagaimana mereka membantu perusahaan atau industri, unit usaha maupun masyarakat itu dalam menghadapi ketahanan atas resiko-resiko yang timbul di masa depan. Nah, kira-kira itu langkahnya itu seperti apa ya, Pak, yang harus dibangun oleh perusahaan asuransi? nah gini, mungkin ini yang dibangun perusahaan reasuransi lah kali ya. Ya, Iya, jadi untuk membantu perusahaan asuransi. Jadi misalnya gini, kalau saya bayangkan ya, kita ambil lah satu satu line of business misalnya, apa ya, misalnya, eee, untuk asuransi kendaraan bermotor lah tadi kita udah diskusi ya, kendaraan bermotor. Nah, parameter-parameternya jadi kita coba kita pikirkan nih, resiko apa yang berubah atas resiko kendaraan bermotor untuk di tahun depan atau sampai 3 tahun ke depan. Mungkin electric vehicle bertambah, teknologi electric vehicle juga berubah. Mulai ada mobil-mobil yang hybrid, kemudian mobil berkurang atau bertambah. Kemudian apakah ada mobil lama, mobil baru, mobil bekas, dan lain sebagainya. Kondisi jalanan semakin bagus atau semakin rusak, macet atau enggak, hujan semakin sering atau enggak, kemudian, hal-hal lain sebagainya. Nah, resiko-resiko itu dicoba eee, identify lah, bisa dengan survei, bisa dengan kuesioner, bikin aja survei, identifikasi resiko untuk asuransi mobil. Apakah harga komponen meningkat, harga bengkel meningkat, UMR meningkat dan lain sebagainya, dikumpulin, semua dikumpulin. Nah, kemudian diadakanlah satu FGD dengan aktuarisnya, underwriter-nya, secara teknis kita dengarkanlah expert-expert. Mungkin kita panggil expert dari Gaikindo atau dari mana gitu mengenai proyeksi ke depannya seperti apa, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kita punya feel nih, mulai punya feel. Kemudian setelah itu kita lakukan FGD antara aktuaris dan teknis. Kira-kira dari 30 family of risk ini mana sih resiko yang paling menonjol? mmm, Nah, resiko yang paling menonjol ini kalau kejadiannya seperti ini apa yang terjadi? Kalau kejadian seperti ini apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya insentif mobil listrik dicabut, apa yang terjadi? Komposisinya gimana? Kalau insentif mobil listrik tidak dicabut, nah komposisinya akan seperti apa? Gitu loh, ininya seperti apa? Bagaimana kalau misalnya perusahaan, eee, regulator mencabut nih mmm, penerapan tarifnya nih, jadi mmm, bebas gitu loh. ya, Apakah kita udah siap untuk melakukan pricing? Apakah kita ada concentration of risk ada di kota mana, ada di negara lagi, ada di daerah mana, apakah, bagaimana kita mengontrol resiko, mana lagi nih yang bisa dikontrol resikonya, kita bisa benchmarking dengan perusahaan-perusahaan asuransi di luar negeri, kayak contohnya nih, misalnya nih, kalau di luar negeri, itu mobil itu diasuransikan, didaftarkan bersama siapa yang nyetir. Yang mmm, nyetir itu juga punya track record sendiri, apakah pernah berapa kali
ditangkap, berapa kali kecelakaan dan lain sebagainya, umur berapa. Nah, kalau di sini kan enggak. Di Indonesia itu antara mobil yang cuman disimpan di garasi keluar sebulan sekali, setahun sekali, sama mobil yang dipakai rental lepas kunci, itu harganya sama asuransinya gitu loh. Oke. Padahal itu kan berbeda Berbeda gitu loh. secara Nah risiko itu ya, Pak? eh? Berbeda secara resikonya gitu. Itu totally beda jauh itu resikonya gitu loh. Nah, itulah makanya, eee, itu mesti didiskusikan, dikomunikasikan bersama, diformulasikan. Jadi library-nya itu dimiliki gitu loh. Semua Ya, orang punya betul, library yang sama. betul. Nah, kemudian kalau untuk penerapannya di company masing-masing, nah itu baru appetite, Ya, risk appetite. Risk appetite itu rahasia dapur ya, iya harus. Risk appetite itu harus karena orang punya strategi sendiri untuk, risk appetite itu. Ada yang perusahaan asuransi yang punya bengkel-bengkel, dia mungkin risk mmm, appetite-nya di sini. Ada perusahaan asuransi yang berafiliasi sama perusahaan komponen, nah mungkin dia punya lain sendiri gitu loh. Nah, risk appetite rahasia, tapi kalau risk library sama kuantifikasi dari risk itu harus di-sharing. ya, oke, Pak. Nah, kita tahu juga saat ini ya, Pak, regulator saat ini kan sudah mengeluarkan ketentuan mengenai penguatan modal Iya, dan juga, konsolidasi industri asuransi, reasuransi. iya, Nah, namun mungkin sering menjadi pertanyaan nih, Pak, apakah dengan misalnya modal yang kuat itu membuat perusahaan asuransinya lebih sehat? Nah, dari perspektif aktuari nih, Pak, bagaimana Bapak melihat, kebijakan ini mengenai penguatan modal ini terhadap, ketahanan industri asuransi di masa depan? Dan bagaimana Bapak juga melihat konsolidasi industri asuransi, reasuransi ini apakah bisa menjadi momentum bagi perusahaan asuransi, reasuransi ini untuk jauh lebih sehat di ke oke. depan? Seperti itu. Nah begini, sebenarnya penguatan permodalan itu menurut saya sesuatu yang bagus, karena bisa meningkatkan kestabilan, kemudian juga resiliensi, tadi udah disebut juga sama JK. Cuma ini kita mesti berhati-hati juga, karena ini pisau bermata dua ya. Jadi kalau dari kita kan bukan mengkritik atau apa ya, kita dari kacamata aktuaris ini kan mesti melihat nih segala kemungkinan. Jadi kita mesti melihat bahwa penguatan modal itu bagus buat customer, tetapi kurang bagus untuk pengembangan. Kenapa? Mhm, Karena capital-nya akan banyak berhenti karena perlu perlu penguatan capital-nya lebih besar nih. Jadi capital-nya kurang bekerja. mmm, Jadi cost of capital-nya menjadi tinggi. Nah, pada saat cost of capital-nya menjadi tinggi, itu investasi jadi return-nya lebih kecil. Nah, itu akan investor akan jadi, kurang berani nih untuk menginvest lagi di perusahaan asuransi. Nah, itu yang namanya, pisau bermata dua. Kemudian pisau bermata dua yang lainnya adalah apabila regulasi-regulasi yang lain kurang ketat, ini bisa terjadi capital flight gitu loh. mmm, Ada, ya saya nggak perlu cerita di sini ya, ada metodologi-metodologi untuk capital flight gitu loh. Jadi bahwa di sini cuman fronting-fronting aja, tapi sebenarnya supaya karena capital-nya requirement tinggi, tapi sebenarnya asuransinya uangnya dipindahin di tempat lain dan lain sebagainya. Nah itu mesti hati-hati juga bisa bocor gitu loh. Nah jadi, itu pisau bermata dua gitu loh. Nah ya kalau mengenai konsolidasi, kembali lagi nih, konsolidasinya itu apakah diikuti juga dengan efisiensi dan value added. mmm, Kalau konsolidasinya itu disertai dengan efisiensi dan value added, itu menurut saya sesuatu yang bagus dan luar biasa. Jadi apa yang dulunya dikerjakan misalnya 2 atau 3 perusahaan menjadi satu. Apa yang dulunya dikerjakan 2 atau 3 kali berulang-ulang, misalnya contoh dari regulator mengeluarkan regulasi baru, pasti tiga-tiga company itu akan melakukan review kan. Nah ini sekarang cuma sekali, nah itu bagus, itu artinya ada efisiensi kan. Tapi kalau sebenarnya di dalamnya itu tidak tercipta sinergi, jadi misalnya
di dalamnya masih terpisah-pisah nih. Ini karyawan X perusahaan A, karyawan X perusahaan B. Nah, itu buat apa? Itu lebih banyak ininya, masalahnya nantinya gitu loh. Iya, betul. Jadi memang di balik peluang itu terdapat tantangan Ada juga ya Pak, resiko ada lah, risiko iya juga ya iya Pak. iya. Nah, jadi kira-kira nih Pak, dari beberapa agenda transformasi yang tadi kita bahas nih, apa yang perlu dibangun nih Pak oleh pelaku industri asuransi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Pak? Iya. Dan apa kira-kira legasi yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi ini agar semakin dipercaya, kompetitif dan sustain di masa depan? Ya, kalau menurut saya sih gini ya, apa namanya, kita tahu ada regulasi. Nah, tetapi tentunya tools-tools dari risk management dari perusahaan asuransi itu juga terus diperketat gitu ya. Jadi terutama aktuaris juga harus terus membekali dirinya bagaimana mengurangi resiko atau lebih bersifat transparan lah gitu loh. Jadi jangan dari customer itu memindahkan apa namanya, transfer of risk gitu ya ke perusahaan asuransi, tetapi sama perusahaan asuransi aktuarisnya atau underwriting itu kurang mengerti, waduh resikonya ini kita tahan aja semua, tidak didistribusi, tidak diapain. Nah itu malah bahaya gitu loh. Nah jadi memang, agenda-agenda ini sangat baik, tetapi tentunya perlu lebih diperkuat lagi lah, diperkuat lagi dengan human resources-nya, kemudian tools-tools-nya, pengembangan IT, data protection dan lain sebagainya itu semua tentunya harus diperkuat supaya bisa mengembalikan kepercayaan dari pasar atau customer kepada industri asuransi. Dan tentunya industri asuransi juga harus bekerja sama dengan regulator. Jadi kalau dari pelaku industri asuransi melihat tetangga sebelah rasanya kayaknya kurang etis deh itu dilakukan itu, atau misalnya itu kayaknya agak salah deh. Nah itu boleh whistleblower atau apa, supaya kita saling menjaga nih, atau diperingati dulu, lu jangan begini dong gitu. Supaya kita bisa saling menjaga industri ini, karena siapapun yang akhirnya misalnya harus ditutup dan apapun gitu, itu juga akan melukai dari industri ini semua gitu loh, dan untuk bangkitnya lagi itu sulit gitu loh, sehingga ya kita masih melihatlah bahwa penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara luar, bahkan negara-negara tetangga gitu. Iya. Terima kasih atas diskusinya, Ya, telah banyak banget nih Pak, masukan-masukan yang sangat menarik ya, ya, yang disampaikan oleh Pak Paul. Jadi dari agenda-agenda transformasi yang kita bahas tadi ini itu memang dari satu sisi memang menghadirkan peluang, tapi juga kita harus juga menyadari bahwa ada tantangan yang semakin ya, kompleks ya, ke depan. Sehingga memang pada akhirnya nih Pak, pada akhirnya adalah eh, industri yang sehat dan dipercaya itu hanya bisa diperoleh dari tata kelola yang kuat, benar sekali. manajemen risiko yang sehat, dan bagaimana juga didukung oleh analytics dan keputusan yang lebih profesional. Dan Ya, disitulah juga peran aktuaris nih Pak ya, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri ya, asuransi. benar sekali. Terima kasih Pak Paul Ya. atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Oke, saya JK pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Rain Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, follow, and share media sosial Indonesia Re. Goodbye. Terima kasih. Terima kasih.